saya Teng Ratna, kembali lagi kita bertemu di YouTube channel saya. Saya akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan cookies We Save Life yang selama ini saya buat untuk membantu keponakan saya. Cara membuat almond cookies bertulis thank you. Berarti saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli cookies. Dan ini rasa terima kasih saya yang paling dalam kepada teman-teman yang membeli cookies buatan saya. Karena membuat cookies ini sebenarnya mudah sekali. Sayangnya pada bertanya saya tidak bisa menjawabnya saat bulan-bulan kemarin. Dan saya persembahkan ini untuk teman-teman supaya bisa membuat cookies sendiri yang sehat di rumah. Lebih segar dan jauh lebih renyah. Jadi tepungnya seperti ini, beratnya 250 gram. Anda bisa dapatkan di toko Shopee Sweet Point. Dicoba ya, Mam. Saya akan jelaskan, kita membutuhkan rolling pin. Kita membutuhkan penggaris. Penggaris ini bisa dibeli di toko Shopee saya, namanya Sweet Point. Kita membutuhkan cetakan seperti ini, terbuat dari akrilik. Bisa Anda dapatkan di toko Shopee dan Tokopedia, Topper Trooper. Dan saya menggunakan kertas ini, Anda bisa dapatkan di Instagram Budi Harum Suwarna dalam jumlah 1 tabung seperti ini, isinya 20 lembar. Ini premium, jadi dengan menggunakan ini Anda bisa menghasilkan cookies yang bagus dan tidak lengket. Buat text on cookies, saya membutuhkan cutter untuk menyelesaikannya. Nanti kita akan peragakan ya. Jadi sekarang saya menggunakan mixer Boss untuk menyelesaikan adonan saya. Untuk mengadon tepung dan adonan cookies ini, saya membutuhkan whisk seperti ini. Jadi bukan whisk telur. Jadi saya menggunakan whisk ini. Juga bukan menggunakan whisk yang untuk roti, karena ini bukan roti. Jadi bikin cookies saya menggunakan whisk yang ini. Tolong diingat ya, Mam. Kita pasang. Kita masukkan tepungnya. Ini tepung diracik khusus buat ibu-ibu supaya mempermudah kerja. Jadi tinggal membeli butter dan 1 butir telur. Masukkan. Unsalted butter 100 gram saya potong-potong. Ini dalam keadaan dingin. Kita potong-potong, kita masukkan ke adonan. Saya potong kecil-kecil ya, supaya suhunya merata nanti. Yang tadi sudah dipotong-potong, masukkan ke dalam mixer, semuanya. Ya. Kita langsung mengocoknya. Jangan lupa kalau mixer ini ada penutupnya. Pasang penutupnya supaya dia tidak bertaburan dan terbang-terbang sehingga kita repot membersihkannya. Jadi kita pasang tutupnya. Seperti ini. Jadi kencang ya. Sekarang kecepatannya cukup rendah aja. Kecepatan ini ada 7. Jadi kalau 1 sampai 3 itu rendah, 4 sampai 5 itu sedang, dan 6 sampai 7 itu cepat sekali. Jadi saya menggunakan nomor 3. Kita aduk supaya dia menjadi lebih kecil ukuran butternya.
Ditunggu aja, kurang lebih 5 menit. Setelah dia menjadi kecil-kecil, butirannya lebih kecil, saya masukkan 1 butir telur, tapi kuningnya aja ya. Jadi saya masukkan 1 kuning telur, saya pecahin. Saya masukkan 1 kuning telur. Saya tambah kecepatannya 1, berarti dia akan mencapai titik sedang. Ditunggu sampai dia agak sedikit lumer, jadi dia akan mengental, kemudian dia akan menjadi satu. Ini adonannya sudah mendekati selesai. Untuk menyelesaikan pekerjaan saya tambah kecepatannya 1 lagi. Sebentar aja, terus saya rendahkan lagi, turunkan kecepatannya, dan saya matikan. Nah, saya matikan. Saya buka tutupnya. Nah, ini adonannya sudah jadi seperti ini. Selesai saya buat. Tinggal diangkat dan dibereskan. Saya cabut. Saya putar. Ini saya bersihkan dan saya bereskan. Kalau pakai mixer jauh lebih rata dibandingkan kita pakai tangan. Seperti kita mencuci pakaian. Jadi kalau menggunakan tangan cucinya sama menggunakan mesin cuci, hasilnya saya pikir lebih baik pakai alat. Saya lipat, saya tekuk kanan, saya tekuk kiri, saya rapikan sedikit, terus saya tekan dan saya lipat. Saya lipat lagi. Setelah itu saya giling supaya dia merata dan agak padat. Jadi saya giling supaya dia merata dan agak padat. Sekarang ini disimpan di kulkas. Saya simpan di kulkas 30 menit. Saya sudah menunggu 30 menit. Kita akan ambil di kulkas adonannya. Tapi jangan lupa, saya tadi baru saja menghidupkan oven supaya jadi selesai mencetak, saya bisa siap panggang. Saya ambil sekarang ya adonannya. Tada! Ini adonannya. Kita udah siap buat text on cookies. Jadi ini adonannya kita buka. Saya tadi sudah jelaskan saya membutuhkan penggaris. Jadi saya pasang di kanan dan kiri penggarisnya. Saya buka. Siap digiling. Saya menggunakan kayu supaya ramah lingkungan. Kita giling. Ini sampai menyentuh penggaris. Jadi supaya kita punya tinggi dan ketebalan itu sama. Seperti ini. Saya menggunakan cetakan tulisannya thank you karena ini keinginan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah membeli cookies buatan saya selama masa corona dan membantu Victor dalam membiayai pengobatannya. Dan saya juga berterima kasih teman-teman yang menunggu cara saya untuk membuat text on cookies. Mari. Jadi text on cookies ini bisa dibeli di toko Shopee atau Tokopedia Topper Trooper. Yang ada tulisannya, jadi yang terbaca sama kita itu harus ada di atas. Karena ini sistemnya emboss. Jadi yang diberi tepung yang belakangnya. Jadi seperti ini.
diberi tepung yang ini. Nah, seperti ini ya. Terus kalau misalnya masih lengket, silakan memberi tepung di atas adonan, tapi tipis aja ya Mam ya. Tuh seperti ini, tipis aja. Jadi ini sudah saya beri tepung sedikit, dan ini saya beri tepung juga. Tepungnya tepung terigu aja, sesuai dengan bahannya. Jadi saya cetak seperti ini. Lihat, saya cetak, saya tekan dengan jari telunjuk kanan kiri dan jempol kanan kiri. Jadi saya tekan jempol kanan kiri dan telunjuk kanan kiri. Saya tekan sampai keluar tulisannya. Seperti ini. Nah, sudah selesai. Ini ada tulisannya. Dan kita siapkan cutter, sehingga kita menggunakan cutter kita potong. Nah, seperti ini kita potong. Kita angkat. Kita ambil dari bawah dan kita keluarkan. Saya jarang menggunakan terigu, tapi saya bisa langsung cetak. Saya tekan seperti ini. Sekarang sudah tercetak. Tinggal saya cutter. Jadi saya menggunakan cutter. Nah, seperti ini. Kita ambil. Kita susun. Kita selesaikan sampai habis. Jadi kita selesaikan adonannya sampai habis. Jangan lupa digiling sedikit-sedikit, supaya adonan yang lain tidak terlalu lembek. Jadi ini udah beres. Kita singkirkan. Seperti ini jadinya. Kalau buatnya banyak, dimasukkan kulkas nggak apa-apa. Nanti panggangnya tinggal satu-satu. Jadi satu bungkus ini bisa menghasilkan satu loyang. Jadi kerjaan kita cepat kelar dan kita bisa langsung panggang. Tadi udah dipanaskan ovennya. Kita panggang 20 menit. Jangan terlalu gosong juga, karena kalau almond agak gosong nggak enak. Jadi tetap harus warnanya sedang-sedang aja. Saya masukkan oven. Suhunya 150 derajat. Kita sudah menunggu 20 menit. Kita siap-siap untuk mengambil cookies yang sudah matang di oven. Yuk. Nah, ini sudah matang. Ya. Cookies yang sudah matang ini harus segera dipindahkan ke rak sebagai pendinginan. Jadi harus segera ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Nah, ini langsung didinginkan. Kita tunggu selama 1 jam baru bisa dimasukkan di toples. Tapi kalau ada yang doyan makan panas-panas begini silakan, tapi lebih garing pada saat sudah dingin. Nah, kita dinginkan 1 jam. Setelah ini dingin di atas rak, kurang lebih 1 jam, Anda bisa memasukkannya ke dalam toples dan ditutup rapat. Untuk teman-teman, tolong subscribe YouTube channel saya, Teng Ratna, like dan komen. Komennya akan saya jawab secara pribadi. Dan bagi yang sudah kenal saya dan memiliki nomor WA saya 0813 8234 9350, silakan Anda memberi komentar dan mengirim foto-foto. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Satu bungkus premix almond cookies ini beratnya 250 gram net dan siap kita buat
dengan menggunakan tambahan 100 gram unsalted butter dan 1 butir kuning telur. Apabila ibu-ibu yang tidak memiliki unsalted butter dan kesulitan untuk mendapatkan unsalted butter, Anda bisa menggunakan butter yang lain. Tetapi butter yang lain itu rasanya lebih asin sedikit. Dan bagi ibu-ibu yang ada di tempat yang lebih jauh dan hanya bisa menggunakan margarin seperti Blue Band, silakan. Karena ini juga cocok untuk menggunakan Blue Band, hanya rasanya saja akan menjadi lebih asin sedikit. Ibu yang berada di luar kota dan tidak memiliki mixer sebesar ini, Anda bisa menggunakan hand mixer. Dan bagi ibu-ibu yang lebih jauh lagi dan tidak memiliki hand mixer, Anda bisa menggunakan blender manual seperti ini. Jadi ini blendernya manual. Terima kasih ya teman-teman ya yang akan mencobanya. So